Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan menceritakan tentang penampakan di saat kita memancing. Kisah ini dialami oleh saudara saya sendiri yang hobinya gemar memancing saat malam hari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Kisah ini dialami langsung oleh paman saya yang hobinya memancing. Kita sebut saja Diki namanya. Beliau tidak ingin disebutkan namanya. Diki beserta teman-temannya merencanakan mabar atau mancing bareng di suatu sungai di pinggir pantai. Mereka sudah merencanakan dari jauh-jauh hari untuk mabar karena saat itu Diki beserta teman-temannya dapat banyak ikan. Jadi Diki pun merencanakan kembali untuk mabar di malam Jumat. Namun siapa sangka mabar kali ini tidaklah sesuai apa yang mereka rencanakan. Hari Kamis siang mereka semua berkumpul bersama mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibawa untuk mabar malam ini. Semua teman-teman melaksanakan tugasnya masing-masing, dari mulai membeli peralatan pancing, mempersiapkan pakan pancing, ada juga yang merakit pancingan saat itu agar nanti malam saat memancing tidak kerepotan merakit benang dan yang lain-lainnya. Karena tempat yang akan mereka tuju adalah muara, di mana di muara itu pastinya minim dengan pencahayaan atau penerangan. Segala sesuatunya harus dipersiapkan di siang hari. Bahkan bekal makanan pun mereka siapkan karena mengetahui tempatnya bukanlah di dekat pemukiman, jadi mereka semua saling bekerja sama mempersiapkannya. Waktu pun beranjak sore, persediaan pun sudah terkumpul semua, hanya tinggal pakannya yang belum mereka dapat. Aduh Ki, gimana ini? Pakannya belum dapat, ujar Yusuf menanyakan pada Diki. Gampanglah, nanti di sana kita cari. Mudah-mudahan ada yang masih jualan udang hidup di sana, jawab Diki. Mendengar jawaban Diki, semuanya pun agak tenang dan kembali bersiap-siap sembari menunggu salah satu temannya yang masih dalam perjalanan. Tidak lama temannya datang dan mereka pun membereskan semua peralatan dan bersiap untuk berangkat menuju ke sebuah muara di bibir pantai atau laut. Tepat azan maghrib berkumandang, mereka pun mulai berangkat dengan beberapa sepeda motor. Kurang lebih ada 10 motor dengan per motornya 2 orang. Dengan menggunakan jersey yang sama, mereka berangkat seperti pawai dengan kecepatan sedang. Tidak jarang orang-orang di jalan memperhatikan mereka konvoy.
dan memperhatikan mereka. Namun mereka tak memperdulikannya, karena setiap kali mereka mengadakan mabar atau mancing bareng, yang pasti di perjalanan banyak yang memperhatikan dan melihatinya. 20 menit perjalanan dari rumah ke pantai, dan kami pun bergegas mendatangi pedagang udang hidup untuk pakan atau umpan pancing. Dan bersyukurnya di tempat itu masih banyak udang hidupnya, maka kita membeli udang hidup. "Mang, masih ada udangnya?" tanya Diki yang sudah biasa di sana. "Masih Ki, masih banyak," jawab Mang Idin penjual udang. "Mau berapa Ki?" tanya Mang Idin lagi. 100 ribuan Mang, jawab Diki. Seketika itu juga Mang Idin langsung memberikan udang hidupnya ke Diki. Setelah selesai, Diki pun mulai ke tempat penitipan sepeda motor dan menghampiri pemilik perahu untuk disewanya atau meminta diantarnya ke muara. Awalnya mereka akan bersama-sama ke muara, namun rencana mereka pun gagal dikarenakan perahu yang tersedia hanya 2. Maka mereka berunding lagi. "Gimana nih, perahunya cuman ada 2, pasti tidak muat kalau kita semua ke muara," ucap Diki. "Ya sudah Ki, gini aja, sebaiknya sebagian ke muara dan sebagian kita mancing di sini," jawab Ucok salah satu temannya. "Ya sudah, siapa yang akan ke muara? Bersiap-siaplah, dan siapa yang akan tetap di sini?" Setelah musyawarah, akhirnya yang pergi ke muara adalah Diki, Rizky, Yusuf, Wari, Sukma, Wawan, Ilyas, Maman, Yono, dan juga Roni. Sedangkan yang tetap di darat adalah Rosid, Ucok, Wahyu, Eman, Rudi, Dapi, Rizal, Sony, Jojo, dan juga Urip. Sebelum berangkat, kita pun membagi pakan atau umpan yang tadi sudah dibeli, dan beberapa bekal makanan pun mereka bagi. Setelah semua terbagi, mereka pun berpisah. Diki, Yusuf, Sukma, Ilyas, dan Yono menggunakan perahu yang pertama, dan Rizky, Wari, Wawan, Maman, dan Roni menggunakan perahu yang kedua. Masing-masing perahu sudah mendapat bagian pakan ataupun bekal makanan. Takutnya perahu mereka berada agak jauh dari perahu lainnya. Singkat cerita, perahu Diki sudah sampai dan bersandar di tanggul sebelah kanan, dan perahu Rizky bersandar di tanggul sebelah kiri. Kami pun mulai melemparkan kail ke air. Sembari menunggu pancingan kami ada ikan yang makan, kami sempatkan mengobrol. Sesekali kami berteriak ke teman kami yang berada di seberang tanggul. Namun siapa sangka teriakan kami itu bisa mengganggu ketenangan penghuni di sana. Teriakan-teriakan kita terdengar seperti ada yang membalas, namun terdengar samar-samar di telinga kami. Seluruhnya hampir bisa mendengar suara-suara yang berasal bukan dari kami semua. Terdengar juga teriakan yang bersaut-sautan di area muara. Yang awalnya kita berjauhan, kini kita semua berkumpul saling mendekat karena mendengar suara-suara yang bersahut-sahutan itu. Di masing-masing tanggul kini semua berkumpul. Namun di sela-sela kita berkumpul, hal tak terduga pun muncul. Diawali dari suara cekikikan khas kuntilanak dan suara-suara berat lainnya. Namun yang mengundang perhatian bukanlah suara cekikikan ataupun suara yang sangat berat, namun sosok kuntilanak yang membuat kita kabur kalang kabut
dengan berbencar. Melewati tanggulan muara yang ditumbuhi pohon-pohon yang rimbun. Begitu juga yang berada di tanggul seberang. Mereka pun sama seperti kami. Mereka pun semua lari terbirit-birit. Mungkin dengan berlari menghindari kuntilanak itu tidak akan mengejar, namun tidak sesuai dengan dugaan. Nyatanya kuntilanak itu mengejar kita semua. Bahkan bukan hanya sosok kuntilanak saja yang mengejar kita, namun salah satu temanku juga dihadang oleh beberapa sosok pocong dengan kain yang lusuh dan wajahnya dipenuhi dengan kapas. Dengan terpaksa mereka yang dihadang oleh sosok pocong itu menerobosnya, dan temanku yang menerobosnya ternyata menembus sosok pocong itu. Sedangkan aku setelah melihat sosok pocong yang mencegat itu, aku mulai lemas dan tak berdaya. Banyak teman-teman yang mengatakan kalau aku tak sadarkan diri dan ditemukan di bawah tanggul sedang pingsan. Di seberang tanggul, menurut temanku, mereka masih dikejar oleh sosok kuntilanak. Namun kali ini bukanlah satu sosok, malah lebih dari 2 sosok kuntilanak yang mengejar mereka. Bahkan ada sosok genderuwo juga ikut menghadang. Dengan terpaksa salah satu temanku ada juga yang nekat menceburkan diri ke muara itu dan berenang menyeberangi muara. Untungnya dia bisa berenang dan berpegang pada sebuah balok yang mengambang di situ dan menepi tepat di perahu kami. Bukannya menolongku, namun dia malah bersembunyi di dalam perahu dan ditutupi terpal tubuhnya agar tidak melihat atau diganggu sosok itu. Beruntungnya saat kami semua ketakutan, datanglah pribumi di sana yang hendak mencari ikan ke tengah laut. Melihat kondisi kami semua seperti itu, mereka pun menepikan perahunya tepat di sebelah perahuku. Lalu aku tersadar dan ditanyailah aku, "Akang gak apa-apa?" tanya nelayan itu. "Gak apa-apa Kang," jawabku. Saat itu baru aku dan Wawan yang bisa dihampiri karena aku pingsan tidak jauh dari perahu, dan Wawan yang tadi menyeberang dan bersembunyi di perahuku. Setelah aku jelaskan semuanya sama nelayan itu, akhirnya kita mencari teman-teman yang lain dan memutuskan untuk pulang. Waktu juga sudah menunjukkan jam 2 pagi. Setelah semuanya berkumpul, kita pun memutuskan untuk kembali ke teman-teman yang ada di darat. Kita semua terlihat sangat lemas dan terlihat juga wajah ketakutan dari kita semua yang tadi berada di muara. Begitu kita sampai dan naik ke darat, teman-teman yang dari sore berada di darat pun keheranan melihat raut muka kita semua. "Kalian kenapa? Kok mukanya pucat dan lemas begitu?" tanya Wahyu. Namun tidak satupun dari kami yang menjawab. Aku dan yang lain lebih memilih menceritakan saat sampai di rumah saja, sembari menunggu mereka yang di darat memancing. Kita semua beristirahat di sebuah warung yang menyediakan minuman hangat seperti kopi susu dan teh manis. Setidaknya bisa untuk menenangkan rasa takut untuk sementara waktu. "Kang, habis dari muara ya?" tanya pemilik warung. "Iya Pak," jawab Wawan. "Dapat banyak tidak ikannya?" tanya pemilik warung. "Gak dapat apa-apa Pak, airnya lagi jelek," ucapku beralasan. "Kalian bertemu dengan mereka tidak malam ini?"
tanya pemilik warung. "Maksud Akang mereka siapa?" tanyaku penasaran. "Itu loh, cewek centil sama bapak-bapak bewokan," jelas pemilik warung. Aku pun hanya mengangguk saja. "Pantesan akang-akang terlihat pucat begitu mukanya," jawab pemilik warung. "Coba akang lempar kail ke kali, pasti umpannya dimakan ikan," bercandanya pemilik warung. "Biasanya kalau lagi memancing melihat mereka, pasti dapat ikan banyak dan besar-besar," sambungnya. "Ah, masa iya Kang, aku nggak percaya," ucapku sembari lemas. "Ya, dicoba aja dulu Kang, siapa tahu bener. Itu juga menurut mereka yang sudah mengalami," kata pemilik warung itu. Di saat mereka mulai beristirahat menenangkan rasa takutnya, aku mencoba membuktikan ucapan pemilik warung itu dan bergabung dengan teman-teman yang sedang memancing sedari tadi. Kulemparkan kail ke tengah sungai, tepat di tengah-tengah antara Rosi dan juga Rudi. Namun, benar saja, tidak memerlukan waktu lama, kailku mulai ditarik ikan. Teman-temanku semuanya sibuk membantuku menarik ikan. Aku yang awalnya sudah tidak ingin memancing lagi, kini aku pun bersemangat lagi. Aku yang awalnya sudah lemas dan lelah, kini bersemangat lagi karena melihat pancinganku ditarik oleh ikan terus-menerus. Saking bersemangatnya aku memancing sampai tidak sadar kalau waktu sudah menunjukkan jam 5:30 pagi. Dan kami semua pun pulang. Setelah sampai di rumah, barulah kita semua menceritakan kejadian semalam kepada teman-teman yang ada di darat. Namun tidak aku sangka Jojo pun yang berada di darat mengalaminya juga. Bahkan Jojo berada tepat di bawah kuntilanak yang sedang mengayun-ayunkan kakinya di atas pohon. Ini yang dikatakan oleh Jojo. Karena saat itu Jojo memilih tempat yang jauh dari yang lain, bahkan boleh dibilang agak ngumpet tempatnya. Awalnya Jojo sedang tidur di bawah pohon yang gak begitu tinggi, sembari menunggu pancingannya disambar ikan. Saat Jojo sedang enak tidur, pancingannya bergerak-gerak dan membunyikan lonceng yang dipasang di ujung jorannya itu. Mendengar suara lonceng di joran berbunyi, Jojo pun bangun. Dan saat Jojo membuka matanya, tepat di atas Jojo ada kuntilanak yang sedang mengayun-ayunkan kakinya. Dengan kagetnya, Jojo seketika tercebur ke sungai itu. Bertepatan dengan Jojo tercebur, kuntilanak itu pun tertawa cekikikan, seperti menertawakan Jojo, dan kemudian melayang dan menghilang. Yang tidak mengalaminya, saat mendengar cerita dariku dan yang lainnya, ada yang percaya dan ada juga yang tidak, karena mereka tidak menyaksikan secara langsung. Setelah semua cerita beres, kita membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing. Sore harinya aku mulai demam tinggi beberapa hari. Begitu juga yang lainnya. Mereka semua terserang demam dengan suhu yang sangat tinggi. Kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari aku baru membaik dan suhu tubuhku kembali stabil. Sejak saat itulah aku kapok untuk memancing ke muara lagi apabila malam hari tiba. Tapi kalau siang hari sih oke-oke saja, kita gas. Sampai sekarang pun aku masih suka memancing. Namun sekarang aku jarang mancing kala malam hari tiba, apalagi di malam Jumat.
Sekarang aku lebih memilih memancing sendirian kala siang hari dan di saat aku libur bekerja. Dan sampai saat ini juga teman-teman yang dulu pernah mengalami dan melihat penampakan itu pun sebagian sudah tidak pernah memancing lagi. Entah karena kapok atau mungkin karena ada pekerjaan lain atau kegiatan lain, namun yang masih suka memancing, terkadang kita mengadakan mabar lagi atau mancing bareng lagi dikala kita ada waktu dan kesempatan. Sampai aku menceritakannya pun, aku sembari memancing di pinggir sungai untuk menghilangkan kejenuhanku menunggu kail dimakan ikan. Kugunakan untuk menceritakan kisah suka maupun duka saat kita memancing dulu. Dan kisah pun berakhir. Pengalaman yang sangat membuatku menggelengkan kepala yang dialami oleh pamanku itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan atau menonton video ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini, dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.